Saudara-saudara, ini adalah modul kelima, segmen keempat. Segmen ini akan menjadi segmen yang sedikit lebih panjang dari segmen yang lain, karena saya akan bercerita mengenai cara penetapan muka surutan di beberapa negara, termasuk tentunya Indonesia. Dan pada dasarnya, penetapan tersebut tidak lagi digunakan pada saat ini, tetapi contoh-contoh tersebut akan memberikan ilustrasi yang berguna untuk saudara-saudara, mana yang disebut sebagai informasi teknis dan mana yang disebut sebagai informasi resmi. Judul segmen ini adalah penetapan muka surutan. Sebagaimana kita sudah bahas di segmen sebelumnya, muka surutan hanya bisa ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Jadi kita, jika bukan menjadi bagian dari lembaga yang berwenang, tentu tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan ini. Jadi penetapan muka surutan hanya dilakukan oleh lembaga yang berwenang, dalam hal ini Kantor Hidrografi Nasional atau Lembaga Hidrografi Nasional. Kita sebagai praktisi, akademisi, industrialis, pakar, peneliti atau apapun itu, kita boleh mengusulkan informasi-informasi teknis. Nah, hubungan antara kedua hal itu, antara informasi teknis dengan penetapan, itulah yang saya akan perlihatkan di sini. Kita tentu tidak akan membahas lagi bagaimana itu ditetapkan, karena penetapannya cukup mudah, ya, cukup sederhana, ya, straightforward, ya. Mana informasi teknis yang paling terandalkan, maka dia akan ditetapkan sebagai muka surutan. Ya. Sekali lagi oleh lembaga yang berwenang. Mari kita mulai. Seandainya kita bisa melakukan pengamatan tinggi muka air dalam waktu yang panjang, ya, maka kita akan memperoleh rekaman seperti ini. Ini tidak berbeda dengan contoh yang saya sudah perlihatkan di segmen sebelumnya, adalah data tinggi muka laut yang panjangnya 1 bulan. Kita bisa melihat 2 tukang pasut yang tinggi, yang terjadi pada saat spring tide, dan 2 tunggang pasut yang minimum. Itu terjadi pada saat neap tide. Sama halnya kalau kita pergi ke Manila misalnya, ya, sekali lagi kita juga bisa melihat spring, ada 2 spring dan 2 neap. Apa yang kita akan lakukan dengan data ini? Kalau saya mengambil satu puncak data tinggi muka air pada saat spring dan satu yang lain dari bulan ini, kemudian saya merata-ratakannya, maka saya bisa mendapatkan apa yang disebut sebagai mean high water spring. Ya, ini mean high water spring. Jadi tidak lain adalah rata dari tinggi muka air pada saat spring. Ya. Semakin panjang data saya, maka rata-rataannya juga semakin banyak nanti. Ya. Jadi kalau saya hanya punya data 1 bulan, maka saya punya 2 data untuk saya rata-ratakan. Kalau saya punya data 1 tahun, saya punya 48 dan seterusnya. Kalau saya punya 20 tahun, saya juga bisa melakukannya. Ya, Anda tinggal kalikan saja berapa data yang kita akan peroleh dari situ. Apapun itu, hasil perata-rataan yang disebut sebagai mean high water spring. Nah, analogi dengan ini, kita juga bisa menemukan mean low water spring, ya, yang di bawah ini. Ya, kalau kita rata-ratakan yang di bawah ini, kemudian yang ini, dan seterusnya, ya, sampai data yang lain, di bulan-bulan yang lain, di tahun-tahun yang lain, kita rata-ratakan, kita bisa mendapatkan mean low water spring. Kalau kita mengambilnya daripada saat neap, ya kita akan memperoleh mean high water neaps, kalau itu air tinggi, kalau air rendah, mean low water neaps. Sangat sederhana idenya. Ya. Lalu di mana nanti kedudukan lowest astronomical tide? Ya, dia akan sangat ada di bawah ini, karena dia adalah kedudukan yang sekali dalam 18,6 tahun atau 19 tahun. Ya. Saya akan jelaskan nanti sebagai penutup segmen apa sebetulnya yang mendasari alasan panjang data untuk penetapan pasut astronomis terendah atau lowest astronomical tide, yang oleh IHO kemudian direkomendasikan untuk diambil sebagai atau ditetapkan sebagai zat itu kepada negara-negara yang menetapkan. Ya, sekali lagi penetapannya oleh otoritas yang berwenang dan berdasarkan data teknis tinggi muka laut karena pasut yang rendah atau terendah. Kita lihat contoh yang pertama tentang penetapan muka surutan di Amerika Serikat. Ya.
Muka surutan ditetapkan berdasarkan rata-rata air rendah yang lebih rendah atau mean lower low water harian. Ya, karena sifat pasutnya yang demikian, selalu ada 2 puncak ya dan 2 lembah dalam sehari pengamatan. Nah, yang diambil datanya adalah 2 lembah yang di bawah ini, ada lembah yang lebih tinggi, ada lembah yang lebih rendah. Nah, yang diambil yang rendah. Nah, ini. Ya, setiap hari datanya dikumpulkan sampai dengan 19 tahun. Ya, 19 tahun, 18,6 atau 19 tahun. Dari 1983 hingga 2001. Inilah kemudian yang disebut sebagai kala datum pasut nasional atau National Tidal Datum Epoch. Inilah kala yang digunakan untuk menghitung. Tentu setelah itu akan ada berubah, ya. Perubahannya tentu juga diamati. Ya, tapi tidak selalu diubah setiap tahun, dihitung ulang, kemudian dipublikasikan, tidak seperti itu. Hanya satu kala yang digunakan pada waktu itu. Ya, nah, data sepanjang 19 tahun inilah yang kemudian digunakan untuk menetapkan muka surutan. Nah, itulah tadi proses dari informasi teknis menjadi informasi resmi. Ya. Berbeda halnya dengan di Amerika Serikat, di Inggris, ya. Data yang dikumpulkan untuk kemudian dihitung dan ditetapkan sebagai muka surutan diperoleh berdasarkan rata-rata dari kedudukan muka laut pada saat spring yang rendah atau mean low water spring yang di Inggris yang di bawah ini. Ya. Ingat, dalam 1 bulan ada 2 spring, ya, artinya dalam setahun ada 24. Ya. Kalau ini dikumpulkan selama 19 tahun kemudian dirata-ratakan, nah inilah kemudian sebagai kala datum pasut nasional di Inggris. Ya. Sekarang tidak dipakai lagi. Ya, Inggris sudah menggunakan LAT atau Lowest Astronomical Tide. Tapi kembali ke penetapan muka surutan dari mean low water spring, kalau kita punya 2 data, ya, dalam 1 bulan kita punya 2 spring, kita ambil yang rendah, kita punya 2, dan kita gunakan itu untuk menghitung. Ya. Berbeda halnya dengan di Amerika Serikat dan Inggris, di Belanda misalnya, Belanda menggunakan mean lower low water spring. Ya, mean lower low water spring. Ya. Saya tidak akan ceritakan lebih jauh rinciannya, gagasannya sama, kita punya data kedudukan muka laut rendah karena pasut, kemudian kita menghitung, dan hasil hitungan itu menjadi informasi teknis yang kemudian ditetapkan sebagai informasi resmi. Walaupun pada akhirnya negara-negara yang ditunjukkan di sini sebagai contoh pada saat ini telah menggunakan kedudukan astronomis terendah yang diperoleh dari data selama 18,6 tahun. Nah, disinilah jawabannya. Kenapa data yang digunakan 18,6 tahun atau 19 tahun? Karena selama periode 19 tahun itu ada 1 kedudukan air tertinggi dan 1 kedudukan air terendah. Dan waktu 20 tahun dipandang sebagai kala yang memadai sebagai panjang umur konstruksi, jadi cukup merepresentasikan keadaan alam pada saat tertentu. Ya. Nah, kenapa 18,6 atau 19 tahun yang dipilih? Karena itu adalah periode notasi. Anda mungkin sedang atau telah belajar bahwa sumbu bumi itu berotasi, berputar, ya, terhadap sumbu tertentu. Nah, di dalam putaran yang panjang itu ada putaran-putaran yang kecil, ada siklus-siklus yang kecil. Ayunan-ayunan yang kecil inilah 1 kali ayunan, ya, 1 panjang gelombang itu adalah 19 tahun. Nah, itulah sebabnya, maka lowest astronomical tide itu digunakan untuk mewakili itu. Ya. Nah, demikianlah cerita kita mengenai penetapan muka surutan, dan dari sini kita akan memperoleh pemahaman bahwa ternyata data tinggi muka air itu sangat penting untuk diamati secara berkala dan bahkan mungkin secara permanen, ya, untuk kepentingan-kepentingan yang diceritakan di dalam segmen ini.